Salah satu kalimat yang sering terdengar dalam majelis zikir atau komunitas tasawuf hari ini adalah puncak tauhid adalah diam. Kalimat ini terdengar dalam, hening, penuh nuansa spiritual. Tapi benarkah demikian? Apa maksudnya? Apakah ia sejalan dengan Al-Quran, hadis, dan pemahaman ulama salaf? Mari kita renungkan dengan tenang dan jujur. Kalau benar, mengapa Rasulullah manusia paling bertauhid tidak diam? Mengapa beliau berdakwah siang dan malam, berbicara kepada manusia, menyampaikan ayat demi ayat? Allah sendiri memerintahkan dalam Al-Quran, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Nabi bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau memang diam adalah puncak tauhid, kenapa Allah menyuruh berdakwah, bukan diam? Kenapa Nabi berzikir dan mengajak bicara, bukan menyepi dan membisu? Kalimat puncak tauhid adalah diam tidak pernah ditemukan dalam Al-Quran, hadis sahih, atau ucapan sahabat. Namun ia muncul dalam literatur tasawuf filsafi dan isyari. Mari kita rinci makna diam dalam beberapa aliran tasawuf. 1. Diam sebagai simbol fana atau tasawuf falsafi. Dalam konsep fana, seseorang diklaim bisa lenyap dalam kesadaran terhadap Allah, hingga ia merasa tak ada lagi dirinya, hanya Allah semata. Maka lisan pun membisu, karena tak ada lagi yang layak dikatakan. Contohnya ucapan al-halaj aku adalah al-haq atau kebenaran, sebagai ekspresi fana. Juga ucapan Abu Yazid al-Bustami maha suci aku, tiadalah dalam jubah ini kecuali Allah. Diam dalam pemahaman ini dianggap sebagai manifestasi penyatuan antara makhluk dan Sang Khalik. Ini adalah kekeliruan besar, karena tauhid justru menegaskan perbedaan mutlak antara Allah dan makhluknya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa mengira dirinya bisa menyatu dengan Allah, atau Allah ada dalam dirinya, maka ia telah kafir. 2. Diam sebagai bentuk ekspresi makrifat atau tasawuf isyari dalam mazhab tasawuf ini. Diam dipahami sebagai ekspresi kesadaran tinggi, karena lisan dianggap tak mampu mengungkapkan hakikat keagungan Allah. Semakin tinggi derajat makrifat seseorang, semakin ia diam. Contohnya ucapan Zunnun al-Mishri, makrifat adalah kebingungan. Semakin dalam mengenal Allah, semakin aku tak tahu bagaimana menyebutnya. Contoh ucapan lainnya dari Al-Junaid al-Baghdadi, tanda arif billah adalah diamnya dia dari pembicaraan tentang Allah, karena merasa tidak layak. Namun pemahaman ini bertentangan dengan sunnah para nabi, yang justru menyuarakan kebenaran. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, barang siapa menyangka bahwa ia tidak perlu mengucap la ilaha illallah karena telah mengenal Allah, maka ia telah kafir. Demikianlah dua bentuk pemaknaan diam dalam sebagian aliran tasawuf. Namun timbul pertanyaan yang penting, apakah ada diam yang benar menurut Islam, yang bersumber dari wahyu dan dipraktikkan oleh para salaf? Jawabannya, ya, tapi bukan diam ala tasawuf, apalagi filsafat mistik. Diam yang benar adalah diam dari ucapan sia-sia, diam karena menjaga adab dan hati, diam untuk menghindari debat yang batil, diam saat berzikir atau merenung dalam tadabur. Dan ini semua disebut oleh para ulama salaf, tanpa perlu menyebut diri mereka sufi atau ahli tasawuf. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Sufyan ats-Tsauri berkata, banyak bicara mengeraskan hati. Imam Malik berkata, diam adalah bagian dari hikmah. Sedikit orang yang melakukannya, tapi perhatikan baik-baik. Mereka tidak pernah menjadikan diam sebagai puncak tauhid. Mereka tidak pernah berkata bahwa semakin tinggi makrifat, maka semakin harus diam. Mereka tidak menghapus syariat dengan diam. Inilah diam yang benar dalam Islam. Diam karena takut kepada Allah, diam karena adab. Tapi jika kebenaran perlu disuarakan, maka lisan harus hidup. Karena diam pada tempatnya adalah hikmah. Tapi diam pada saat kebenaran dibungkam adalah kehinaan. Bahaya dari menerima slogan tanpa tahu akarnya di antaranya. Orang bisa mengira bahwa berbicara tentang tauhid adalah tanda belum makrifat. Orang yang aktif berdakwah dianggap belum naik makom, dan akhirnya syariat dianggap rendah. Dan orang enggan menyeru kepada kebenaran yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal Nabi bersabda, sampaikan dariku walau satu ayat. Dan Allah berfirman,
kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Sekarang kita beralih, bagaimanakah pandangan ulama salaf tentang tauhid? Tauhid adalah dasar agama Islam. Ia bukan hanya perkara konsep, tapi inti dari seluruh dakwah para nabi. Setiap rasul diutus dengan satu seruan yang sama. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah berfirman, dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul yang menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah thaghut. Inilah inti dakwah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Nabi Muhammad. Bukan sekadar mengenal Tuhan, tapi mengesahkannya dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Imam Malik rahimahullah berkata, tauhid itu bukan dengan banyak berbicara dan memperdebatkan, tapi tauhid adalah apa yang diyakini dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Tauhid menurut ulama salaf bukan hanya mengenal Tuhan secara batin atau intuisi, bukan pula makrifat yang abstrak tanpa kewajiban syariat. Tauhid itu nyata, terang, dan dibangun di atas ilmu dan amal. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, tauhid adalah keselamatan dari neraka, tapi ia bukan sekadar ucapan, melainkan amal yang menegaskan bahwa Allah satu-satunya sesembahan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga menyatakan, tauhid adalah mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Bukan hanya dikenal, tapi ditaati perintahnya, dijauhi larangannya, dan direndahkan diri kepadanya. Para ulama tidak menganggap cukup hanya mengenal Allah dalam hati, lalu meninggalkan syariat dengan dalih sudah mengenalnya. Justru mereka menyebut orang yang seperti itu telah menyimpang. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa menyangka bahwa makrifat hati kepada Allah saja sudah cukup tanpa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka ia telah sesat dan menyalahi jalan para rasul. Tauhid dalam Islam bukan pencapaian rasa, tapi ketaatan total kepada wahyu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tauhid itu mencakup ilmu, keyakinan, dan amal. Orang yang paling bertauhid adalah yang paling mentaati Allah, paling takut kepadanya, dan paling jauh dari syirik. Karena itu, para ulama salaf sangat menekankan bahaya syirik. Mereka tidak hanya menyeru la ilaha illallah, tapi juga memperingatkan terhadap semua bentuk tagut, dari penyembahan kuburan, jimat, dukun, hingga sistem yang menolak hukum Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menjelaskan, makna la ilaha illallah bukan sekadar tiada pencipta selain Allah, karena orang musyrik pun meyakini itu. Tapi maksudnya, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan ini mengharuskan meninggalkan semua ibadah kepada selainnya. Tauhid bukan keheningan jiwa atau laku menyepi yang memutus dari manusia. Tauhid justru menggerakkan, membangkitkan, menuntut seseorang untuk berdakwah, berjihad, dan menyampaikan kebenaran. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Karena itu, tidak ada tauhid tanpa syariat, tidak ada makrifat tanpa ketaatan, dan tidak ada pengesahan Allah tanpa menjauhi semua bentuk kesyirikan. Tauhid sejati bukan sekadar batin yang diam, tapi lisan yang berdakwah dan anggota tubuh yang tunduk pada hukumnya. Diam bisa menjadi ibadah jika ia menjaga kita dari dosa. Diam bisa menjadi hikmah jika ia menahan kita dari ucapan sia-sia. Tapi diam bukan puncak tauhid. Tauhid sejati bukanlah membisu, tetapi membebaskan lisan dan hati untuk menyeru kepada la ilaha illallah. Tauhid sejati bukan menjauh dari manusia, tetapi mendekati mereka untuk menyampaikan risalah Allah. Tauhid bukan puncak keheningan, tetapi puncak penghambaan. Disebutkan dalam Al-Quran, hidupku, matiku, ibadahku, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jika Anda mendengar seseorang berkata, sudahlah, tak usah banyak bicara tauhid, lebih baik diam dalam ma'rifat, maka ingatlah bahwa Rasulullah tidak diam, para sahabat tidak diam, dan ulama salaf tidak diam. Kalimat diam itu bisa jadi jebakan, kalimat indah, tapi kosong dari cahaya wahyu. Karena tauhid bukan diam. Tauhid adalah suara yang hidup, yang menyebut, menyeru, dan memperjuangkan la ilaha illallah.